Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Muhammad Fajar Siddiq NIM 046, kemudian ada Mas Senggi NIM 318, Kak Alfa 325, Mbak Yuli NIM 043, dan Kak Putri 034. Kami di sini akan mepresentasikan bahwa sistem informasi manajemen yang ada di PT Astra Autopart Tbk. Jadi saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Astra Autopart Tbk. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan otomotif yang memproduksi suku cadang kendaraan baik beroda 2 maupun kendaraan beroda 4. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan penghasil suku cadang yang terbesar di Indonesia dan yang terkemuka di Indonesia. Kemudian sejarah PT Astra ini, PT ini bermula didirikan pada tahun 1976 yang bergerak di perdagangan otomotif, perakitan mesin, dan konstruksi. Setelah mengalami berbagai perubahan dan pergantian nama, perusahaan akhirnya pada tahun 1997 berganti nama menjadi PT Astra Autopart. Dan pada tahun 1998 pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dengan kode transaksi auto. Sejak itu PT Astra Autopart ini menjadi perusahaan publik dengan nama PT Astra Autopart Tbk. Kemudian ada produk-produk yang dihasilkan oleh PT ini, yaitu produk-produk suku cadang unggulan PT Astra Autopart. Ada berbagai macam contohnya yang seperti aki untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, merek GS, Incho, dan Aspira, dan kemudian memproduksi ban juga, ban truk atau ban roda 2, ban motor gitu. Kemudian ada suku cadang kendaraan roda 4 juga yang kita ketahui seperti Aspira, Federal, KYB, dan TDW. Kemudian PT ini juga menghasilkan produk sebuah pelumas untuk kendaraan roda 4 dan industri seperti Shell Helix Astra dan HEO atau Healthy Equipment Oil. Seperti itu. Penggunaan sistem informasi manajemen pada PT Astra Autopart Tbk yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi. Dewasa ini perusahaan memperhitungkan ERP sebagai bagian penting dari suatu organisasi. Oke, untuk selanjutnya mengenai partner bisnis, yaitu PT Astra Autopart juga menjalin hubungan dengan mendirikan anak perusahaan patungan bersama pemasok komponen terkemuka dari Jepang, Eropa, Amerika Serikat, Cina, dan Taiwan. Antara lain Aisin Seiki, Aisin Takaoka, Akashiki Kaisei Sakuso, Akebono Brake, Akie Bola Gate SKF, Asano Gear,
Daido Steel, Denso, DIC Corporation, GSU Asia, Jugoku Teknologi, Kayaba, Keihin Seimitsu Kogyo, Mahie, Metal Art, NHK Precision, Nippon Gasket, Nippon Valve, Free Rally, Sanvan Chain, Toyota, Gosei, Toyota Industries, dan Visteon. Pelanggan Astra Auto Parts di segmen OEM diantaranya adalah Toyota, Daihatsu, Isuzu, UD Trucks, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Hino. Sistem informasi yang digunakan PT Astra Auto Parts yang pertama yaitu SAP Intern. PT Astra Auto Parts menggunakan software SAP dalam menerapkan ERP atau Enterprise Resource Planning di perusahaannya. Dalam menunjang proses bisnis, PT Astra Auto Parts juga menggunakan Database Management System atau DBMS. SAP R3 ini mempunyai 3 area fungsi seperti 1. Logistik, 2. Financial Controlling, 3. Human Resource. Yang kedua, MARIS atau Retail. MARIS atau Magic Retail Information System adalah produk sistem yang menggunakan bahasa pemrograman Magic atau Unipass. Magic adalah pemrograman bahasa tingkat tinggi yang sangat mudah dan cepat dipelajari. Magic berasal dari Israel, namun saat ini seharusnya mayoritas dimiliki oleh India. Sama seperti SAP, produk MARIS ini juga mempunyai beberapa fungsional seperti 1. Pos, 2. Logistik, 3. Finansial, dan keempat Human Resource. SCM. SCM merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. CRM. CRM merupakan strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Selanjutnya ada WMOS atau Inventory. WMS adalah suatu sistem yang digunakan di dalam pengelolaan gudang yang mengatur proses penanganan barang semenjak dari penerimaan hingga pengirimannya. Seluruh proses dilakukan dengan mempergunakan suatu sistem tertentu dan biasanya dibantu dengan perangkat komputerisasi, palet, forklift, dan rak tinggi. Di dalam WMS, seluruh penyimpanan barang diatur oleh sistem yang sudah di-setup sebelumnya berdasarkan lokasinya. Yang selanjutnya ada peranan sistem informasi pada supply chain management dan customer relationship management. Yang pertama, supply chain management, terutama divisi retail, shop, and drive. Barang siap jual berasal dari 2 macam sumber, yaitu barang sendiri dan barang yang berasal dari manufaktur anak perusahaan atau business unit, dan berasal dari barang titip jual. Yang kedua ada customer relationship management. Untuk menjaga hubungan dengan customer atau calon customer, maka beragam inovasi dilakukan oleh marketing dan tim IT AOP. Di antaranya Battery Home, Astra Auto Shop, SMS Reminder, email, promo menarik. Yang terakhir, kesimpulan dari paparan atas penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dilakukan adalah yang pertama ERP SAP untuk pencatatan stok retail, pencatatan keuangan retail, dan human resource. Yang kedua MARIS untuk penjualan dan pencatatan stok dan keuangan front end retail. Yang ketiga WMOS untuk pencatatan stok gudang per lokasi. Supply dari hulu ke hilirnya adalah divisi retail, shop, and drive. Barang siap jual berasal dari 2 macam sumber, yaitu barang sendiri atau barang yang berasal dari manufaktur.
atau bisnis unit dan berasal dari barang titip jual. Untuk menjaga hubungan antara customer dan calon customer, marketing melakukan berbagai inovasi, diantaranya battery home delivery, Astra Auto Shop, SMS reminder, email reminder, dan promo.